Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dede Kristen Panjaitan. Saya adalah mahasiswa dari Yakan Tarutung dengan Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 21010110101. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teologi Sistematika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama Kristiologi dan yang kedua itu Pneumatologi. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi atau kedudukan Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Yesus sendiri tampak seperti manusia biasa lainnya yang lahir oleh seorang perempuan dan dapat berbicara dalam bahasa manusia dan juga bertumbuh kembang layaknya manusia. Namun, yang jadi pertanyaan, mengapa ia sanggup melakukan perkara-perkara ajaib seperti menyembuhkan penyakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan banyak hal supranatural lainnya. Ada orang yang percaya kepadanya sehingga memperoleh hidup yang kekal tertulis pada Yohanes 3 ayat 16. Ada juga yang tidak percaya dan menolaknya karena itu mengalami kebinasaan yang kekal. Selanjutnya ada dua pendekatan Kristiologi. Yang pertama, pendekatan Kristiologi dari atas. Pendekatan ini lebih menekankan siapa Yesus sebelum dia datang ke dunia ini. Sementara pendekatan Kristiologi dari bawah lebih menekankan keberadaan Yesus sebagai manusia. Selanjutnya, dua natur Kristus. Kristus memiliki dua natur. Yang pertama 100% ilahi, yang kedua 100% sebagai manusia. Keilahian Kristus memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu memiliki keilahian. Yang pertama, pernyataan Alkitab secara eksplisit tertulis pada Yesaya 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 1, Roma 9 ayat 5, Filipi 2 ayat 5b sampai 7, Titus 2 ayat 13, Ibrani 1 ayat 8, 2 Petrus 1 ayat 1, 1 Yohanes 5 ayat 20. Selanjutnya, nama ilahi yang dikenakan pada Yesus tertulis pada Yesaya 9 ayat 5, Allah yang perkasa. Gelar yang sama untuk Yahwa di Yesaya 10 ayat 21. Nama Yahwa dikenakan pada Yesus baik di Perjanjian Lama terus pada Yeremia 23 ayat 6 maupun di Perjanjian Baru terus pada Yohanes 1 ayat 3. Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi seperti kekal, maha kuasa, maha tahu, maha ada, dan tidak berubah. Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ilahi, misalnya penciptaan, tertulis pada Yohanes 1 ayat 3, pengampunan dosa, tertulis pada Matius 9 ayat 2-7, pembaruan segala sesuatu, tertulis pada Filipi 3 ayat 21, penghakiman, tertulis pada Matius 25 ayat 3-32. Selanjutnya buktinya yaitu kesetaraan dengan Allah Bapa tertulis pada Yohanes 10:30, Yohanes 14 ayat 7-11. Setan mengakui Yesus sebagai Allah tertulis pada Matius 8 ayat 28-32. Dan Yesus menerima penyembahan tertulis pada Matius 14 ayat 33, Matius 28 ayat 9, Matius 17, Yohanes 9 ayat 38. Selanjutnya, bukti-bukti kemanusiaan Kristus. Bukti-bukti kemanusiaan Kristus yang pertama, Yesus datang sebagai manusia tertulis pada Yohanes 1 ayat 14, 1 Timotius 3 ayat 16, Filipi 2 ayat 7-8, Ibrani 2 ayat 14, 1 Yohanes 4 ayat 2.
Selanjutnya, bukti selanjutnya itu Yesus memiliki tubuh, tertulis pada Matius 26 ayat 26, Matius 28, Lukas 24 39, Ibrani 2 14. Selanjutnya, Yesus memiliki pikiran manusia, tertulis pada Matius 24 ayat 36, dan perasaan seperti manusia. Bukti selanjutnya, Yesus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tertulis pada Lukas 22 ayat 40, Lukas 52. Dan Yesus juga mengalami semua pengalaman manusia seperti lahir, lapar, letih, haus, tidur, menderita, dan mati. Selanjutnya, inkarnasi dan kenosis. Inkarnasi bisa diartikan masuk ke dalam daging. Tuhan masuk ke dalam daging untuk mengambil wujud manusia, untuk menyelamatkan umat manusia tentunya. Kedua, kenosis. Teori kenosis ini yaitu teori pengosongan diri. Teori kenosis ini berdasarkan Filipi 2:6-7 mengatakan bahwa anak Allah mengesampingkan sebagian atau seluruh sifat-sifat ilahinya supaya ia bisa menjadi manusia yang terbatas. Ketidakberdosaan Kristus. Siapakah di dunia ini yang berani menyatakan dirinya bahwa ia tidak berdosa? Saya rasa jika seseorang tersebut masih waras, pasti dia mengakui bahwa dirinya adalah manusia yang berdosa. Berbeda dengan Tuhan Yesus, tertulis pada Yohanes 8:46 bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya tidak berdosa. Yesus berkata, "Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepada aku?" Demikianlah firman Tuhan. Ketidakberdosaan Tuhan kita berarti bahwa ia tidak pernah melakukan apapun yang tidak menyenangkan atau melanggar hukum Taurat yang harus ditaati semasa hidupnya di bumi atau gagal menampakkan kemuliaan Allah dalam masa hidupnya. Yohanes 8 ayat 29. Jika Tuhan Yesus sendiri adalah manusia yang berdosa, bagaimana mungkin ia dapat menyelamatkan umat manusia yang berdosa? Karena ia sendiri pun butuh diselamatkan karena keberdosaannya. Oleh karena itu dosa yang begitu banyak dan besar yang harus ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib menuntut suatu pengorbanan yang sempurna. Pengorbanan itu dilakukan oleh seseorang yang tidak berdosa. Dan karena Kristus memang tidak berdosa, makanya ia adalah juru selamat manusia yang sejati yang telah menebus dosa umat manusia. Kehendak Yesus itu sempurna, oleh karena itu ia tidak pernah berpikir tentang tentang kehendak yang tidak sempurna itu. Selanjutnya karya Kristus. Yang pertama ada kelahiran Kristus. Kelahiran Kristus merupakan suatu mukjizat karena ia lahir dengan kuasa Roh Kudus melalui seorang perempuan yang bernama Maria. Mukjizat lahirnya Yesus ini menggambarkan bahwa ia memiliki natur ilahi. Kelahiran Kristus ini juga membuktikan bahwa ia bukanlah manusia biasa yang lahir dengan dosa asal tersebut. Selanjutnya, kematian Kristus. Kematian Kristus bukanlah sebuah kelemahan dari Yesus sendiri, tetapi ia tahu bahwa tujuannya datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib dan untuk menebus seluruh dosa manusia yang percaya kepadanya. Selanjutnya, kebangkitan Kristus. Kebangkitan menentukan sahnya iman Kristiani. Paulus berseru, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu." Tertulis pada 1 Korintus 15 ayat 17. Bukti bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, yang pertama itu kubur kosong, yang kedua kebangkitannya disaksikan oleh banyak orang. Para murid diubahkan dan menjadi berani dan giat memberitakan Injil. Dengan kebangkitan Kristus ini memberi pengharapan kepada orang yang percaya kepadanya, sebab ia berkuasa membangkitkan umatnya.
Selanjutnya, kenaikan Kristus. Peristiwa kenaikan Kristus ke surga terjadi pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya. Bukti kenaikan Kristus. Peristiwa ini disaksikan oleh lebih dari 500 orang di Bukit Zaitun, tertulis pada 1 Korintus 15 ayat 6. Dan kenaikan Kristus dilukiskan dalam Markus 16 ayat 19, Lukas 24 ayat 51, dan Kisah Rasul 1 ayat 9. Pneumatologi adalah pengajaran tentang Roh Kudus. Kita ketahui bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Allah Tritunggal. Keilahian Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas. Allah Tritunggal ialah satu keberadaan Allah dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Ini tidak menyatakan 3 Allah, melainkan satu Allah. Roh Kudus adalah satu pribadi. Kepribadian Roh Kudus kita bisa lihat dari sifat-sifatnya. Roh Kudus menunjukkan bahwa dia adalah pribadi. Sifat-sifat Roh Kudus menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang hidup dan seorang individual, dan bukan hanya tenaga. Sifat-sifat Roh Kudus sebagai pribadi. Yang pertama, membuat keputusan. Kita bisa melihat pada Kisah Rasul 15 ayat 8. Yang kedua, pikiran. Kita bisa melihat pada Roma 8 ayat 27. Yang ketiga, kehendak. Kita bisa melihat pada 1 Korintus 12 ayat 11. Yang keempat, pengetahuan. Kita bisa melihat pada 1 Korintus 2 ayat 11. Dan perasaan seperti kasih, duka cita, sukacita, tertulis pada Roma 15:30, Efesus 4 ayat 30, 1 Tesalonika 1 ayat 6. Tindakan Roh Kudus sebagai pribadi. Tindakan Roh Kudus sebagai pribadi dapat melakukan hal-hal berikut. Contohnya, yang pertama itu mengajar dan mengingatkan, tertulis pada Yohanes 14 ayat 26. Bersaksi, tertulis pada Yohanes 15 ayat 26. Memimpin kepada kebenaran, tertulis pada Yohanes 16 ayat 13. Berbicara, tertulis pada 1 Timotius 4 ayat 1. Melarang, tertulis pada Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Menyelidiki, tertulis pada 1 Korintus 2 ayat 10. Bersekutu, tertulis pada 2 Korintus 13 ayat 14. Memohonkan, tertulis pada Roma 8 ayat 26. Dan memimpin, tertulis pada Lukas 4 ayat 1 dan Roma 8 ayat 14. Sebagai pribadi, Roh Kudus juga dapat dihujat, tertulis pada Matius 12 ayat 31. Dan juga dapat ditolak, tertulis pada Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Dapat berduka, tertulis pada Efesus 4 ayat 30, dan dapat dihina, tertulis pada Ibrani 10 ayat 29. Pernyataan bahwa manusia dapat melakukan hal-hal ini kepada Roh Kudus menunjukkan bahwa dia adalah satu pribadi. Roh Kudus adalah Allah. Sifat-sifat Bapa dan Anak yang juga dimiliki oleh Roh Kudus antara lain keberadaan yang kekal, ada di mana-mana, maha kuasa, dan maha tahu. Karya ilahi dari Roh Kudus. Yang pertama, penciptaan, tertulis pada Kejadian 1 ayat 2. Kedua, kelahiran Kristus, tertulis pada Matius 1 ayat 20. Yang ketiga, inspirasi kitab suci, tertulis pada 2 Petrus 1 ayat 21. Regenerasi, tertulis pada Titus 3 ayat 5. Perantara, tertulis pada Roma 8 ayat 26. Pengkudusan, tertulis pada 2 Tesalonika 2 ayat 13. Penolong orang-orang kudus, tertulis pada Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus dalam pewahyuan dan inspirasi. Dalam kebenaran biblika, wahyu berarti Allah menyatakan kepada manusia sesuatu yang kalau tidak manusia tidak akan mengetahuinya. Kita bisa melihat pada Yeskiel 2 ayat 2, Yeskiel 8 ayat 3.
Inspirasi biblika dapat dijelaskan sebagai pimpinan Allah atas penulis manusia, sehingga dengan menggunakan kepribadian mereka masing-masing, mereka menyusun dan mencatat tanpa salah wahyunya kepada manusia dalam kata-kata penulisan aslinya. Perbedaan wahyu dan inspirasi: wahyu menunjukkan pada materi, sedangkan inspirasi menunjukkan pada metode. Representasi Roh Kudus. Pertama, sebagai merpati. Merpati menggambarkan Roh Kudus yang turun atas Kristus pada saat awal pelayanan. Kedua, tertulis pada 2 Korintus 1 ayat 22. Yang ketiga, api. Pada hari Pentakosta, lidah api dibagikan dan tinggal di atas para rasul, tertulis pada Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Minyak adalah tipologi Roh Kudus sebagaimana praktik di Perjanjian Lama, di mana pengurapan para imam dan raja-raja merupakan tipologi dari pelayanan Roh Kudus. Meterai. Roh Kudus dinilai sebagai meterai bagi orang percaya, tertulis pada 2 Korintus 1 ayat 22, sebagai air. Air adalah suatu tanda dari Roh Kudus yang menunjukkan pada hidup kekal. Sebagai angin merupakan presentasi yang paling alamiah dari Roh Kudus, karena kata Roh Kudus yaitu pneuma yang diterjemahkan sebagai angin. Demikian pula roh, tertulis pada Yohanes 3 ayat 8. Baptisan sebagai karya Roh Kudus. Definisi baptisan Roh Kudus dapat dijabarkan sebagai pekerjaan di mana Roh Kudus menempatkan orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus dan ke dalam persekutuan dengan orang percaya lain dalam tubuh Kristus, tertulis pada 1 Korintus 12 ayat 13. Pemateraian oleh Roh Kudus. Pemateraian oleh Roh Kudus adalah salah satu dari banyak karya Allah yang ditujukan pada orang percaya untuk menjamin keselamatannya. Kita bisa melihat pada 2 Korintus 1 ayat 22, Efesus 1 ayat 13, Efesus 4 ayat 30. Ide prinsip dari materai adalah kepemilikan. Orang percaya dimateraikan oleh Roh Kudus untuk menyatakan bahwa orang percaya adalah milik Allah. Pengertian karunia Roh Kudus. Mengidentifikasi karunia rohani adalah karisma, artinya pemberian berdasarkan anugerah. Kata karisma menekankan bahwa satu karunia rohani adalah pemberian berdasarkan anugerah Allah. Hal itu bukan perkembangan kemampuan secara alamiah, melainkan suatu pemberian yang dilimpahkan kepada orang percaya. Tertulis pada 1 Korintus 12 ayat 4. Pemenuhan oleh Roh Kudus. Arti dari dipenuhi dalam bahasa Yunani itu pleroste adalah penguasaan Roh Allah yang menyertai. Berarti artinya itu penguasaan Roh Allah yang menyertai, yaitu pribadi yang harus secara terus-menerus mengontrol dan mendominasi kehidupan orang percaya. Hasilnya akibat dari dipenuhi oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh, sebagai kontras dengan perbuatan-perbuatan daging yang dihasilkan berdasarkan berjalan dalam daging. Galatia 5 ayat 19-21. Dipenuhi oleh Roh Kudus menghasilkan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pada ayat 22 dan ayat 23 pada Galatia. Penutup.
Begitu kita diselamatkan dan menjadi milik Allah, Roh Kudus berdiam di dalam hati kita untuk selamanya memateraikan kita dengan meneguhkan, mengesahkan, dan menjamin keadaan kekal kita sebagai anak-anaknya. Hendaknya menjadi alasan bagi kita untuk selalu bersukacita, kuat dan berpengharapan, serta menikmati penghiburan yang besar di dalam Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16.